وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. Sadaqallahul Azim. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama mengkaji tentang bencana atau tentang musibah. Maka dalam hal ini kita mengambil judul orang-orang mukmin hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering kita mendengar atau membaca tulisan-tulisan, jangan takut corona. Takutlah hanya kepada Allah. Pesan seperti ini terkadang kita bingung menafsirkannya. Di satu sisi kita berhadapan dengan virus corona atau COVID-19 yang berbahaya dan sangat cepat penularannya. Pada sisi lain kita memang harus hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimanakah kita menyikapi pesan tersebut? Tentunya kita harus kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Nabi telah menerangkan tentang musibah yang melanda, yakni antara lain satu, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Musibah apapun yang terjadi di dunia ini adalah kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah At-Taghābun ayat 11, "Ma asyaba min musibatin illa bi'idnillahi wa may yu'min billahi yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim." Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Arti kehendak Allah pada ayat di atas adalah semua yang terjadi di alam raya ini, pada khususnya di bumi, dari segala macam bencana dan problematika hidup manusia, tidak terlepas dari suratan takdir yang sudah tertulis di Lauhil Mahfudz. Yang sudah tertulis di Lauhil Mahfudz sebagaimana diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya, "Ma asyaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha." Tiada sesuatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis di dalam kitab Lauhil Mahfudz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-Hadid ayat 22. Yang kedua, ulah tangan manusia. Terjadinya musibah bencana alam yang disebabkan oleh ulah tangan manusia. Ulah tangan itulah yang menyebabkan Allah mendatangkan bencana atau musibah. Dengan datangnya bencana, Allah bermaksud agar manusia merasakan daripada apa yang telah diperbuat oleh manusia, dan agar supaya manusia dapat berbenah. Dan siapa yang dapat berbenah, Allah memaafkan kesalahannya. Mari kita simak firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydiyakum wa ya'fu an katsira. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Quran surah Asy-Syura ayat ke-30. Dalam surah yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran surah Ar-Rum ayat yang ke-41. Setelah kita mengetahui hal ihwalnya terjadinya bencana
dan bagi orang-orang yang beriman, bencana berarti musibah, maka kita harus mengambil sikap. Sikap kita sebagai orang-orang yang beriman adalah antara lain sabar dan bertawakal. Musibah adalah ujian, dan Allah pasti akan menguji orang-orang yang beriman agar Allah mengetahui siapa di antara hamba-hambanya yang bersungguh-sungguh pada jalan Allah dan yang bersabar. Sabar kita letakkan pada urutan paling atas tatkala menghadapi ujian. Dalam hal ini adalah ujian menghadapi kesusahan. Seperti sekarang ini kita menghadapi wabah corona atau COVID-19. Allah telah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa, buah-buahan, dan beritakanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Dan setelah mengetahui bahwa musibah itu adalah ujian, orang-orang yang beriman mengembalikan segala sesuatunya atau segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan hanya kepadanya lah kami dikembalikan. Quran surah Al-Baqarah 156. Di dalam hadis yang telah disepakati atau di dalam tafsir Ibnu Katsir bisa dikontrol, bisa dilihat, yang artinya sungguh mengagumkan orang mukmin itu tiadalah Allah memutuskan sesuatu keputusan baginya kecuali adalah kebaikan belaka. Adalah kebaikan belaka baginya. Jika ia ditimpa kedukaan, maka ia bersabar. Dan bersabar itu adalah baik baginya. Dan jika ia mendapatkan kesukaan, maka bersyukurlah ia. Dan bersyukur itu lebih baik baginya. Dan hal itu tidak didapati pada seorang pun kecuali pada diri orang-orang yang mukmin. Dan dari hadis Imam Ahmad radhiyallahu an disebutkan, Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Hasan, telah menceritakan kepada kami Ibnu Layha, telah menceritakan kepada kami Al-Haris Ibnu Yazid dari Ali Ibnu Ra'bah atau Rabbah ya. Ia pernah mendengar Junadah Ibnu Abu Umayyah mengatakan bahwa ia pernah mendengar Ubadah Ibnu Samit mengatakan, sesungguhnya pernah ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW lalu bertanya, amal apakah yang paling utama? Rasulullah SAW menjawab, iman kepada Allah, membenarkannya dan berjihad di jalannya. Lelaki itu bertanya lagi, aku bermaksud hal yang lebih ringan daripada semuanya itu, wahai Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW menjawab, janganlah kamu berburuk sangka atau berprasangka kepada Allah terhadap sesuatu yang telah ditimpakannya atas dirimu. Arti jangan berburuk sangka atau berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hendaknya orang-orang yang beriman tetap optimis bahwa Allah tidak akan membiarkan hamba-hambanya terkekang dalam kedukaan atau kesusahan. Allah pasti akan memberikan jalan keluar, yakni berupa pertolongan. Maka sebagai orang-orang yang beriman harus senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman harus tetap sabar menghadapi ujian dan berdoa, bertawakal, juga bersungguh-sungguh pada jalan Allah. Allah telah berfirman, hendaklah orang-orang yang mukmin selalu berdoa meminta pertolongan. Di dalam Quran surah Ghafir ayat yang ke-60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku niscaya akan kuperkenankan doa bagimu, sampai akhir ayat. Kemudian selalu bertawakal sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Ibrahim ayat yang ke-11, walallahi falyatawakkalul mu'minin, dan hanya kepada Allah sajalah hendaknya orang-orang mukmin bertawakal. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim alaihissalam, dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersungguh-sungguh di jalan Allah, karena setiap pribadi mukmin tatkala menghadapi ujian berupa musibah adalah hakikatnya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam Quran surah Muhammad ayat 31 Allah berfirman, wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan baik buruknya hal ikhwalmu. Kedua, takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Takut menghadapi bencana termasuk wabah corona 19 adalah manusiawi. Namun, rasa takut itu janganlah berlebihan. Yang perlu sekali kita takuti adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan apabila kita takut berlebihan dalam menghadapi COVID-19 ini, maka malah bisa terpapar COVID itu sendiri. Karena imunitas tubuh menurun, kemudian bakteri bisa memasuki tubuh. Maka kita harus introspeksi diri. Apakah kita sudah siap bertemu Allah sehingga Allah ridho kepada kita? Itulah yang perlu kita takutkan. Maka kita harus taqarrubu ilallah, kita harus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia atau kita semua pasti akan mati, dan semua atas kehendak Allah, tidak bisa manusia atau kita semua lari dari kematian. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, surah An-Nisa ayat ke-78. Ayat ke-78, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aynama takunu yudrikumul mauta walau kuntum fi burujin musannadah. Wa in tusibhum hasanatan yaqulu hadhihi min 'indillah. Wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min 'indik. Qul kullu min 'indillah wa ma li haula'il qaumi la yakaduna yafqahuna hadisan. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan ini adalah dari sisi Allah. Dan kalau mereka ditimpa sesuatu bencana, mereka mengatakan ini datangnya dari sisi kamu Muhammad, menyalahkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah semuanya datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang itu, orang munafik, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun? Oleh karena itu, marilah kita teruskan kekuatan berupa kesabaran, yaitu kuatkan kesabaran kita, tetap Rob itu, dan tetap berdoa, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bala bencana serta wabah, dan semoga wabah COVID-19 segera sirna, berlalu, hilang dari muka bumi atas kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersama sebagai mukmin bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan yang akan datang yang penuh dengan keberkahan, dengan khusyuk. Amin. Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biidnillahi wa may yu'min billah yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim. Sadaqallahul azim. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama mengkaji tentang bencana atau tentang musibah. Maka dalam hal ini kita mengambil judul orang-orang mukmin hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering kita mendengar atau membaca tulisan-tulisan, jangan takut corona, takutlah hanya kepada Allah. Pesan seperti ini terkadang kita bingung menafsirkannya. Di satu sisi kita berhadapan dengan virus corona atau COVID-19 yang berbahaya dan sangat cepat penularannya. Pada sisi lain kita memang harus hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimanakah kita menyikapi pesan tersebut? Tentunya kita harus kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Nabi telah menerangkan tentang musibah yang melanda, yakni antara lain satu, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Musibah apapun yang terjadi di dunia ini adalah kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah At-Taghabun ayat 11, "Ma asyaba min musibatin illa biidnillahi wa may yu'min billahi yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim." Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
Arti kehendak Allah pada ayat di atas adalah semua yang terjadi di alam raya ini, pada khususnya di bumi, dari segala macam bencana dan problematika hidup manusia, tidak terlepas dari suratan takdir yang sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Yang sudah tertulis di Lauhil Mahfuz sebagaimana diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya, "Ma asyaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha." Tiada sesuatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis di dalam kitab Lauhil Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-Hadid ayat 22. Yang kedua, ulah tangan manusia. Terjadinya musibah bencana alam yang disebabkan oleh ulah tangan manusia. Ulah tangan itulah yang menyebabkan Allah mendatangkan bencana atau musibah. Dengan datangnya bencana, Allah bermaksud agar manusia merasakan daripada apa yang telah diperbuat oleh manusia, dan agar supaya manusia dapat berbenah. Dan siapa yang dapat berbenah, Allah memaafkan kesalahannya. Mari kita simak firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydiyakum wa yafu an katsira. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Quran surah Asy-Syura ayat ke-30. Dalam surah yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran surah Ar-Rum ayat yang ke-41. Setelah kita mengetahui hal ihwalnya terjadinya bencana, dan bagi orang-orang yang beriman bencana berarti musibah, maka kita harus mengambil sikap. Sikap kita sebagai orang-orang yang beriman adalah antara lain sabar dan bertawakal. Musibah adalah ujian, dan Allah pasti akan menguji orang-orang yang beriman agar Allah mengetahui siapa di antara hamba-hambanya yang bersungguh-sungguh pada jalan Allah dan yang bersabar. Sabar kita letakkan pada urutan paling atas tatkala menghadapi ujian. Dalam hal ini adalah ujian menghadapi kesusahan, seperti sekarang ini kita menghadapi wabah corona atau COVID-19. Allah telah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa, buah-buahan, dan beritakanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Dan setelah mengetahui bahwa musibah itu adalah ujian, orang-orang yang beriman mengembalikan segala sesuatunya atau segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan hanya kepadanya lah kami dikembalikan. Quran surah Al-Baqarah 156. Di dalam hadis yang telah disepakati atau di dalam tafsir Ibnu Katsir bisa dikontrol, bisa dilihat, yang artinya sungguh mengagumkan orang mukmin itu, tiadalah Allah memutuskan sesuatu keputusan baginya kecuali adalah kebaikan belaka. Adalah kebaikan belaka baginya. Jika ia ditimpa kedukaan, maka ia bersabar. Dan bersabar itu adalah baik bagi